Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada hari ini kita akan menunjukkan atau mencari daun-daun yang akan kita jadikan biosaka, yang kita lihat dari video Pak Ansar. Tutorialnya bagaimana? Kita coba mencarinya ya teman-teman. Ini di depan kita ini ada daun mimba. Ini sering kita jadikan untuk bahan biosaka karena kita ketahui daun mimba itu adalah merupakan bisa dijadikan untuk bahan pestisida nabati. Jadi ya mungkin besar daun-daunnya itu utuh ya, yang kita harapkan. Nah, ini dapat kita lihat daunnya itu tidak akan dimakan hama ataupun diserang oleh penyakit. Ini daun mimba, ini sering saya jadikan bahan untuk biosaka. Kemudian di tanaman satu lagi kita lihat, ini adalah daun-daunan yang bisa dikatakan paripurna. Ini merupakan daun kelor. Nah, coba kita lihat lebih dekat nih. Nah, ini bisa kita jadikan bahan untuk biosaka. Di sekitar ini banyak lagi yang bisa kita jadikan untuk jadi biosaka. Kita lanjut. Ya, ini kalau di sini namanya daun bulir yang sering orang gunakan untuk tambahan pada masakan sehingga menimbulkan bau yang khas. Ini daun bubuih, kita lihat juga daunnya utuh. Nah, ini bisa kita jadikan untuk bahan untuk biosaka ya teman-teman. Nah, ini jadi minimal ya kata Pak Ansar, untuk menjadikan biosaka itu kita memerlukan sebanyak 5 jenis minimal. Kalau lebih banyak, lebih dari 5 jenis itu lebih bagus. Nah, ini coba kita lihat. Ini juga bisa, ini utuh, cuman kita nggak berani ya, ini daun yang berduri. Nanti teman-teman bisa luka tangannya. Jadi ini nggak kita gunakan ya. Nah, tapi di sini ini bisa, ini kalau seperti ini ya, ini nggak bisa kita gunakan karena ada sebagian daunnya yang udah kena hama ini ya. Ini nggak kita gunakan. Ini ada namanya bandotan, tapi ini nggak juga kita gunakan. Ini karena nggak paripurna. Nah, ini kena hama ini nggak kita gunakan. Kita lanjut ya, cari lagi. Ini sepertinya sengaja kita bersihkan ya, supaya tumbuh tanam-tanaman yang bisa kita jadikan bahan untuk biosaka. Tapi ya jadi semak itu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini bisa juga kita gunakan nih. Cari yang paripurna, yang nggak dimakan ulat. Nah, seperti ini. Ini bisa kita jadikan untuk bahan biosaka. Tapi ini katanya gatal. Tapi pengalaman saya dalam pembuatan biosaka menggunakan daun ini, tangan saya nggak gatal. Nah, itu mungkin kelebihannya ya. Kita lihat lagi. Ini nggak usah kita gunakan ya. Atau kita misalnya ini ada sebagian yang daunnya rusak, ya ini kita buang aja. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Nah, ini sering. Oh enggak, ini nggak bisa kita gunakan karena ini ada cacat juga. Jadi
betul-betul daun yang kita gunakan itu adalah yang paripurna. Terus lanjut. Ini enggak ya, perlu diketahui oleh teman-teman, kita juga dianjurkan untuk memohon pada Allah dalam pencarian bahan-bahan untuk biasaka, supaya Allah menunjukkan mana daun-daun yang betul-betul bisa untuk dijadikan biasaka. Jadi kita dalam pembuatan biasaka ini lebih banyak memohon pada Allah supaya biasaka yang kita hasilkan itu betul-betul dapat bermanfaat bagi tanaman. Nah, ini juga biasa kita gunakan, tapi ini sepertinya kita eliminasi ini. Nah, ini juga eliminasi karena terjadi perbedaan besar daun sebelah sini dengan daun sebelah sini itu berbeda. Jadi ini juga kita eliminasi ya, teman-teman. Nah, ini ya, sepertinya ini bisa kita gunakan. Nah, ini juga bisa ini, karena antara daun sebelah sini sama daun sebelah sini ya teman-teman ya. Apakah ini bisa kita jadikan bahan untuk biasaka? Oh, sayang ya, bahwa daun ini ada yang cacat, rusak. Jadi kita kalau ambil sebagian ini, oh masih nggak bisa juga teman, kita yang lain. Nah, ini enggak juga Ayo kita cari tempat lain lagi. Nah, ini bisa kita gunakan, coba kita lihat. Nah, ini bisa dikatakan juga ini paripurna. Ini nama pohonnya atau nama tanaman ini adalah balakacida. Bisa juga digunakan untuk pestisida nabati. Coba kita lihat daunnya ya, hampir semua ini utuh. Dan juga bisa digunakan untuk pembuatan pupuk kompos dicampur dengan pupuk kandang atau pupuk kotoran dari kambing. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini bisa kita lihat. Ini juga bisa kita gunakan. Besar kiri kanan itu ada sama besarnya. Nah, seperti ini kan. Nah, sama besarnya kan, kiri kanan. Jadi ini bisa kita gunakan. Terus lihat teman-teman ya,
apakah ada di sini bahan yang kita cari ya. Ini sepertinya nih. Oh ya. Ini teman sayang cacat, ini ada kena hama ini ulat, jadi ini nggak kita gunakan. Nah, jadi daun yang kita gunakan betul-betul yang utuh. Tapi kita di sini was-was juga ya, karena senantiasa pacat terus nyerang kita, jadi kita agak was-was juga di sini. Teman-temannya kita lihat ya, hampir semuanya ini daunnya paripurna. Saya pun sering menggunakan daun ini, tapi saya nggak tahu apa nama daunnya ini. Tapi yang penting saya gunakan. Teman-teman, ini yang kita cari ya. Ini namanya petai Cina. Coba teman-teman lihat, bisa dikatakan paripurna ini. Ya, daunnya bagus. Ini. Jadi kalau saya membuat biosaka, daun ini sering saya gunakan karena banyak ditemukan di pinggir jalan. Tapi intinya teman-teman ya, semua jenis tanaman atau dedaunan itu bisa digunakan. Itu intinya. Yang penting kata Pak Ansar, daunnya itu harus paripurna, tidak ada diserang oleh ulat dan juga ada penyakit di daun tersebut. Bisa kita gunakan, tapi harus kita lihat. Ini memang sedikit warnanya enggak begitu hijau, tapi kalau saya biasanya ini enggak saya gunakan teman-teman ya, dan seperti ini enggak saya gunakan ya. Jadi saya betul-betul mencari daun ubi itu yang hijau. Dia biosaka. Saya nggak ingat lagi ini kapan ya saya buat, kira-kira 1 musim yang lalu, tapi sekitar udah 6 bulan. Dari awal warna biosakanya sampai sekarang itu sama, nggak berubah warna. Jadi biosaka yang benar, yang berhasil itu adalah dari awal warnanya itu nggak berubah. Kalau ada terjadi perubahan warna, ada pengendapan, berarti biosakanya nggak jadi. Mungkin demikian video kita pada kali ini. Untuk pembuatan biosaka selanjutnya, kita bersama petani nanti. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau bagi yang suka dengan video ini, kami mohonkan untuk subscribe, like, dan komentar. Salam dari desa. Untuk mencari daun untuk kita gunakan jadi limbah, ini ada pacat yang udah menyerang kita tadi, tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kali kita hanya berdarah aja. Ya, okay.